Hari ini kita akan belajar 50 kalimat Korea sehari-hari yang dasar yang benar-benar dipakai di Korea. Walaupun belum tahu bahasa Korea, kita bisa dengar dan bisa latihan sendiri. Kita belajarnya dari nol ya. Belajarnya jangan hafal terjemahan aja. Seharusnya kita belajar kalimat itu bisa dipakai kapan, kepada sama siapa, dan bentuk bahasa Korea yang lebih natural. Jadi, kita coba ingat maknanya dalam bahasa Indonesia dan coba ingat ini dipakainya situasi seperti apa, sama siapa, dan coba ingat yang lebih netral. Jadi pertama, udah bilang ya, dengar dulu dan coba mengucapkan sendiri 2 kali dengan suaranya. Dan kalau bisa, menulis 10 kali sendiri. Kita semuanya udah tahu, lancar kaji karena diulang. Makin lama makin terbiasa, kita jadi pintar ya. Bagian pertama itu, salam dan etika. Saya baca dulu ya. 안녕하세요. 안녕. 안녕하세요. Ini tampaknya muncul 2 kali, ya kan? Nanti saya akan menjelaskan lagi. Beda ya. 잘 자요. 잘 지내세요. 잘 지내요. 감사합니다. 아니에요. 죄송합니다. 괜찮아요. Tidak apa-apa pun, tampaknya muncul 2 kali kan? Itu gunanya beda. Nanti saya akan menjelaskan lagi ya. Ekspresi pertama itu halo. Dalam bahasa Korea, bacanya apa? 안녕하세요. 안녕하세요. Itu sama siapapun, kapanpun aman. Sama orang yang baru kenal, sama orang yang lebih tua, sama guru, atasan, sama siapapun aman. Ini dikit penting karena di dalam bahasa Korea ada tingkat kan? Tingkat maksudnya 존댓말 dan 반말. Ingat dulu, nanti saya akan menjelaskan lebih. Dan di sampingnya ada tambahan kan? 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. Kalau langsung diterjemahkan, artinya senang bertemu dengan Anda. Di Indonesia memangnya tidak ada ucapan seperti ini. Tapi, dalam bahasa Korea ada ya. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jepang pun ada. Biasanya ini sering diucapkan pada saat pertemuan yang pertama. Ekspresi berikutnya, hai. Dalam bahasa Korea, yaitu 안녕. 안녕, seperti ini ya. Ini kalau teman dekat sama anak-anak atau orang yang lebih muda dibandingkan kalian, bisa dipakai seperti itu. Tapi seharusnya hati-hati, walaupun dia lebih muda dibandingkan kalian, kalau dia atasan atau ini pertemuannya yang lebih formal, lebih baik memakai 안녕하세요. Karena seharusnya kedua belah pihak dua-duanya sopan kan? Kalau bilang annyeong, mungkin orang Korea bisa paham dan memikirkan, oh ini orang asing jadi belum begitu tahu seperti itu. Tapi itu belum begitu sopan. Kita harusnya pakai annyeong sama teman yang dekat ya. Di bawah ada 오랜만이야. Tergantung situasinya, bilangnya, oh 오랜만이야. 오랜만이다. 오랜만인데? Macam-macam bisa. Tergantungnya, kalau sama atasan atau sama orang yang lebih tua, ucapannya juga beda. 오랜만이에요. 오랜만입니다. Seperti ini. Sekarang ingat dulu ya. Ini diucapkan pada saat baru ketemu setelah
beberapa bulan berlalu dari pertemuan yang akhir. Jadi lama tidak ketemu begitu ya. Ekspresi berikutnya, selamat pagi. Ini juga annyeonghaseyo lagi kan? Kalau langsung diterjemahkan, artinya 좋은 아침이에요. Seperti ini. Karena di Indonesia kita udah tahu semua salamnya pagi, siang, sore, malam. Seperti ini kan. Tergantung waktunya sapaannya beda. Dan selamat di depan sering disingkat. Di Korea pun ada sapaan seperti ini. Salamnya, 좋은 아침이에요. 좋은 아침. Seperti ini juga bisa. Tapi, 좋은 낮, siangnya, 좋은 저녁, malam, tidak begitu sering dipakai. 좋은 밤, 밤 itu malam, tapi lebih malam. Oh, yang kapanpun sama siapapun aman itu annyeonghaseyo. Selamat tidur, ini 잘 자요. Tapi ini sama teman yang udah akrab atau masih sopan, tapi makin lama makin akrab atau umurnya hampir sama. Sama atasan atau sama orang yang lebih tua, tidak begitu sopan juga. Terasa lebih akrab. Jadi, sama atasan atau pada saat yang lebih formal. Kalau formal kita belum sempat selamat tidur seperti ini. Tapi, ingat ya, sama orang yang lebih tua, kita bilang 안녕히 주무세요. Tapi sesama keluarga, 잘 자요 juga bisa ya, tergantung keluarga. Kalimat berikutnya, apa kabar? Kita memangnya mengucapkan setiap hari. Tapi dalam bahasa Korea, kalau langsung diterjemahkan, artinya 잘 지내세요. Kalimatnya memangnya begitu, dan arti pun memang begitu. Tapi kalau kita mau bertemu sama orang itu setiap hari, dan setiap hari mengucapkan 잘 지내세요, itu tidak cocok. Kalau kita bertemu sama orang itu kira-kira 2 bulan sekali, setahun 2 atau 3 kali begitu, kita bisa bertanya 잘 지내세요 seperti ini. Tapi kalau sering bertemu, tidak cocok. Dan di bawah, 요즘 어떻게 지내세요? Kalau sama teman, 요즘 어떻게 지내? Juga bisa. Artinya hampir sama. Akhir ini, belakangan ini, gimana kabarnya? Gitu ya. Tapi, ini pun tidak bisa diucapkan kalau kita bertemu sama orang itu setiap hari kan. Ingat ya. Saya baik-baik saja. Untuk jawabannya, memangnya begitu kan? Dalam bahasa Korea, kita bilang, 잘 지내. Atau di bawah, 네, 잘 지내요. Seperti ini ya. Tapi, ini pun setiap hari ditanya dan setiap hari menjawab, begitu wajar kan? Terima kasih. Kalau diterjemahkan, artinya 감사합니다. 감사합니다. Tergantung orangnya, intonasinya dikit-dikit beda ya, tapi penting itu terima kasih begitu kan. Ini beberapa variasinya untuk mengucapkan terima kasih. Tapi 감사합니다 paling sopan. Di bawah ada 정말 감사합니다. Begitu kan? Itu untuk memperkuatkan artinya. Terima kasih banyak, begitu ya.
정말 sendiri saja artinya sungguh, begitu. Ekspresi berikutnya sama-sama, tidak apa-apa, begitu ya. Kalau kita diucapkan terima kasih sering menjawab seperti itu. Di buku yang sering tertulis itu 천만에요. 천만에요 itu juga benar, tapi yang lebih lisan, yang lebih sering dipakai itu 아니에요. Jarang ada orang Korea yang menjawab 천만에요 seperti ini. Dan di bawah 괜찮아요. 괜찮아요 itu sedikit nuansanya beda. Kalau orang bilang 감사합니다, 고마워요, terima kasih ya. Dan kita biasanya menjawab 아니에요 seperti ini. 괜찮아요, 괜찮아요 itu misal selama berjalan kita ketemu sama seorang tertabrak dan dia minta maaf, kita menjawab 괜찮아요, 아니에요 seperti ini. Dikit-dikit beda ya. Maaf itu juga seperti 감사합니다. Ada tingkatnya, variasinya gitu. 죄송합니다. Ini paling tinggi. Di bawah ada tambahannya, 미안해요 seperti ini kan. 미안해요 ini lebih ringan. Artinya sama tapi lebih ringan dan lebih bisa dipakai sama orang yang lebih dekat. 죄송합니다. 죄송합니다 itu orang belum begitu dekat atau situasinya lebih sopan. Kesalahannya dibandingkan 미안해요 dikit lebih berat. Kalau ini situasinya di tempat kerja atau sama orang belum yang begitu kenal atau situasinya yang formal, lebih aman mengucapkan 죄송합니다. Tidak apa-apa, muncul lagi ya. Saya udah menjelaskan tadi. 괜찮아요 saat ini artinya karena dia minta maaf, saya menjawab 괜찮아요. Seperti itu. Di bawah tidak masalah artinya 문제 itu masalah. Jadi saya tidak menganggap itu seperti masalah seperti itu kan. 문제 없어요. Tapi ini juga lebih tidak begitu sering dipakai sehari-hari. Yang lebih sering dipakai itu 괜찮아요. Oke, sebelum selesai bagian pertama, saya akan membaca 2 kali agar kalian bisa mendengar. Dan kalau ada kalimat yang muncul 2 kali, saya akan lompat ya. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕. 안녕. 잘 자요. 잘 자요. 잘 지내세요. 잘 지내세요. 잘 지내요. 잘 지내요. 감사합니다. 감사합니다. 아니에요. 아니에요. 죄송합니다. 죄송합니다. 괜찮아요. 괜찮아요. Coba ingat ya. Dan video berikutnya, kita akan lanjut belajar. Bagian kedua itu tentang kondisinya diri. Ketemu lagi ya.